RI menang lawan Uni Eropa di WTO. Tapi kalau aku jadi negara barat ya jujur ketakutan, Dul. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Politik. Wih, mantap bener guys. Eropa dibikin keok di pengadilan perdagangan dunia. Waduh, jadi nih ceritanya sejak zaman Presiden Jokowi kita tuh dimusuhi sama Eropa gara-gara proyek hilirisasi guys. Karena kita sadar ternyata bukan cuma barang tambang aja. Bahkan sawit kita juga mau dicolong sama Eropa. Nah akhirnya Eropa gugat kita ke pengadilan dagang dunia guys. Tapi justru mereka yang kalah. Nih kita kasih informasinya nih, dikutip dari CNBC Indonesia ya. RI menang lawan Uni Eropa di WTO. Akses ekspor 7,34 T terselamatkan. Wih, ini sih kabar yang baik banget ya guys ya, yang selalu ingin kita dengar gitu. Karena Eropa bisa kita taklukkan pada akhirnya. Selama ini kan mereka sudah gugat kita perihal nikel dan mereka juga mendiskriminasi produk CPO kita. Nah, dengan kemenangan ini semakin menunjukkan bagaimana posisi negara kita Indonesia guys. Udah nggak bisa lagi ditekan-tekan sama mereka, ya nggak? Indonesia terus ditekan sama negara barat untuk menghentikan kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah. Loh, kok bisa? Belum selesai proses banding kita setelah kalah digugat Uni Eropa soal ekspor nikel di WTO. Sekarang kita udah diganggu lagi lewat IMF yang meminta Indonesia untuk menghapus program hilirisasi. Padahal dengan kita menyetop ekspor bahan mentah yang harganya murah dan memprosesnya di dalam negeri, hasilnya bisa jadi berkali-kali lipat. Dan ini yang jadi resep rahasia Pak Jokowi supaya Indonesia bisa jadi negara berpenghasilan tinggi di 100 tahun kemerdekaan kita di tahun 2045. Begitu kita bilang stop nikel, ya kita digugat. Ini belum rampung, saya udah perintah di boksit tahun ini stop, biar digugat lagi. Tahun depan stop lagi tembaga atau timahnya, biar digugat lagi. Karena kita sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ratus tahun kita selalu ekspor yang namanya bahan mentah. Tapi kalau aku jadi negara barat ya jujur ketakutan, Dul. Bayangin kalau kebijakan ini juga ditiru oleh negara-negara berkembang lainnya. Jadinya aku nggak heran kalau Indonesia bakal diganggu terus. Yang penting tetap jaga persatuan dan jangan sampai kita mudah dipecah belah seperti yang udah terjadi sebelumnya. Tidak ada satu negara maju pun di dunia ini yang akan menarik kamu untuk jadi negara maju. So, you have to do it by yourself. Atau kau jadi budak mereka terus. Itu, berkelahi aja kamu terus. Berkelahi aja kalian tuh semua. Kita ini akan jadi budak mereka. Indonesia Nih dengerin nih guys, sudah sejak zaman Pak Jokowi ya, program hilirisasi ini digugat sama Eropa ke WTO bahkan juga ke IMF gitu. Ngapain coba? Indonesia kan mau mandiri gitu ya, mengolah sumber daya alamnya sendiri. Salah satunya ya nikel yang mereka gugat ini. Kenapa sih mereka itu begitu takut kalau kita stop ekspor nikel ke mereka? Apa bener nih yang dibilang sama Opung Luhut guys? Kalau mereka ini memang tidak suka melihat Indonesia maju. Dengan kata lain, kemajuan Indonesia bakal mengancam mereka. Namun ada yang menarik, kemarin kita menang di WTO untuk kelapa sawit. Jadi itu satu hal yang membuktikan bahwa dalam kasus kelapa sawit dan biodiesel diakui Eropa melakukan diskriminasi terhadap Indonesia. Dan kemenangan ini merupakan bukti bahwa negara Indonesia kita bisa fight dan kita bisa menang. Nah ini kan kemarin khusus untuk sawit kita fight di RIDD, kita menang. Sehingga biodiesel yang sekarang kita ambil sebagai sebuah kebijakan, itu mau nggak mau dunia harus menerima bahwa tidak hanya biodiesel berbasis rapeseed, soybean dan yang lain, tetapi juga yang berbasis daripada CPO. Nah ini juga tentu berdampak terhadap kebijakan mereka yang kemarin mereka lakukan, yaitu EUDR, EU Deforestation Law-nya itu, yang mereka setengah mengakui dengan memundurkan implementasi yang harusnya di tahun ini diundur 1 tahun. Nah ini memberi kesempatan juga kepada Indonesia dan Malaysia untuk memperkuat strategi kita untuk implementasi agar sawit juga tidak didiskriminasi. Gak cuma soal nikel aja guys, kita ini juga menang di CPO atau kelapa sawit yang kemarin juga difitnah dan didiskriminasi sama Uni Eropa. Bahkan diskriminasi yang mereka lakukan itu terbukti guys. Dan terbukti juga nih
Indonesia bisa melawan mereka walaupun jalannya memang sulit guys, tapi akhirnya kita menang juga. Tapi kenapa sih Uni Eropa ini kok sampai mendiskriminasi dan cari masalah soal sawit kita guys? Uni Eropa ciut, Indonesia akan menangkan gugatan diskriminasi sawit. Hilirisasi akan terwujud besar-besaran. Dan juga saya lihat di Eropa ini kan sejak kemarin perang Ukraine ini, Rusia ini juga ternyata beberapa pabrikan gitu ya, yang dulu juga tidak menggunakan sawit, bahkan memboikot sawit, sekarang mulai pakai sawit lagi. Jadi ya sebenarnya ternyata memang sawit itu ya dibenci tapi dicari gitu ya, walaupun dalam situasi apapun. Tetapi ya ini kalau memang sudah melakukan itu ya, kalau trade war sudah dilakukan kita siap. Sama seperti kita yang saya sudah sampaikan juga sama Uni Eropa. You start melakukan trade war, saya siap. Ya kan kita diganggu sawitnya. Saya ganggu tuh, mulai dari wine-nya saya ganggu. Kemudian yang kedua nanti ini Duta Besar Prancis sudah mau ketemu sama saya akan bilang saya lagi mengconsider untuk dairy products dia, susu bubuknya itu, ya toh izin importnya di saya nggak kasih izin, kenapa? Ini yang telah kita lakukan. Karena kalau tidak, kita selalu dimain-mainin oleh pasar. Uni Eropa memunculkan isu tidak ramah lingkungan. Sebetulnya apa sih mereka ngomong seperti itu? Karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari yang dihasilkan oleh mereka. Ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara. Ternyata memang ini tuh perang bisnis antar negara guys, yang digaungkan sama Uni Eropa. Mereka sok-sokan melawan Indonesia guys, mereka sok-sokan melawan kebijakan dari pemerintahan kita, tapi endingnya apa? Justru mereka sendiri yang kalah. Hati-hati aja nih ya, bisa-bisa produk mereka ini juga bakal kalah pamor dari produk Indonesia. Kita lihat aja ya kan. Tapi Uni Eropa pun pernah melakukan pelarangan terhadap produk sawit Indonesia. Mereka mau saingan dengan minyak bunga matahari, kalah efisien. Kita selalu ditekan dengan isu lingkungan. Bilang pembukaan lahan untuk demi sawit itu adalah bisa mengakibatkan bencana lingkungan, bisa menyebabkan banjir dan segala macam. Tapi mereka lupa bahwa dalam konteks kemandirian Indonesia, sawit ini adalah masa depan. Dan buat negara lain mungkin ini mengkhawatirkan. Dan sawit ini nanti akan menjadi kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Karena dia bisa jadi apa aja. Apalagi di tengah perang hari ini, kita berebut, bahkan sudah campur-campur dengan hukum rimba untuk berebut sumber BBM. Nanti di masa depan, kalau kita mau berpikir jangka panjang, 100-200 langkah di depan, sawit bisa jadi alternatif. Sehingga kita memutus ketergantungan kita terhadap impor BBM dari luar negeri. Faktanya, Eropa memang tidak bisa menyaingi sawit kita, guys. Kita sebagai produsen sawit terbesar di dunia, ya kan? Ternyata sawit ini manfaatnya banyak banget dan efisien banget. Bahkan mengalahkan biji bunga matahari milik mereka, guys. Makanya nih, mereka nggak terima. Terus mereka bikin nama sawit Indonesia jadi jelek, gitu ya. Biar tidak ada yang menggunakan, biar harganya jeblok. Mereka membuat kampanye hitam. Ya alasannya karena ini, mereka benar-benar tidak bisa menyaingi sawit kita guys. Produk mereka tidak bisa dibikin untuk BBM, untuk yang lain-lain. Sedangkan sawit banyak kan kegunaannya, tidak hanya untuk minyak goreng, tidak hanya untuk kosmetik, tidak hanya untuk BBM, tapi masih banyak lagi. Emas mungkin berkilau, tetapi nikel adalah masa depan. Indonesia saat ini memegang cadangan nikel terbesar di dunia. Tanpa nikel kita, revolusi mobil listrik dunia bakal macet total. Tetapi anehnya, saat kita mencoba mengelola harta ini sendiri, kita justru dituntut oleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Kenapa mereka yang panas dan gak terima? Nah, fakta pertamanya adalah selama puluhan tahun, kita cuma jualan biji nikel mentah dengan harga yang murah. Kita cuma dapat uang receh, sementara negara maju mendapatkan nilai tambahan ribuan % lewat industrinya.
Tahun 2020, Indonesia bilang stop. Kita larang ekspor biji mentah. Kita mau bangun pabrik olahan atau hilirisasi di dalam negeri. Kita mau jualan produk jadi, bukan cuma jualan tanah. Langkah berani ini bikin Uni Eropa panik karena industri baja mereka terancam kekurangan bahan baku murah. Lalu fakta kedua adalah Uni Eropa berargumen kalau kebijakan kita melanggar aturan perdagangan bebas dunia. Mereka bilang larangan ekspor itu bikin industri mereka merugi dan harga global jadi nggak stabil. Tapi mari kita bicara realitanya. Mereka sebenarnya sedang ketakutan kehilangan supremasi ekonomi. Mereka membutuhkan nikel kita untuk ambisi green energy mereka. Tapi mereka maunya dapat harga murah tanpa peduli Indonesia mau maju atau enggak. Ini adalah bentuk neokolonialisme ekonomi modern. Nah, realitanya sekarang, Indonesia sempat kalah di putusan pertama WTO pada tahun 2022. Tapi apakah kita mundur? Tidak sama sekali. Pemerintah kita langsung banding. Kenapa berani? Karena sementara proses hukum yang berbelit itu berjalan, smelter-smelter di Indonesia terus dibangun. Investasi miliaran dolar masuk. Kita sedang mencuri waktu untuk memperkuat industri dalam negeri sebelum aturan internasional mencoba menjatuhkan kita lagi. Kita sedang menunjukkan bahwa kedaulatan sumber daya alam itu harga mati. Perang nikel ini adalah ujian. Apakah kita tetap mau jadi penyedia bahan baku murah selamanya, atau berani menjadi pemain utama dunia? Perjuangan di WTO adalah harga yang harus dibayar untuk kemandirian ekonomi kita. Nah, menurut kalian, apakah Indonesia harus tetap bertahan atau menyerah pada aturan global demi hubungan diplomatik? Silakan tulis pendapat kalian di bawah. Nih, gimana nih kalau menurut kalian guys? Nggak CPO, nggak nikel, ini ternyata adalah kebutuhan masa depan umat manusia guys. Makanya nih pemerintah juga mati-matian banget kan melakukan hilirisasi, menjaga sumber daya alam kita, entah itu nikel, timah, tembaga, bahkan juga CPO atau sawit karena gunanya banyak. Apalagi di tengah kondisi global yang sedang tidak menentu kayak begini. Mungkin ya Uni Eropa ini mengira kalau negara kita ditekan-tekan, dikasih kampanye hitam kayak begitu, digugat ke WTO kayak bakal ya udah berhenti gitu, tidak melakukan hilirisasi lagi. Ternyata salah. Ya, pabrik-pabrik hilirisasi malah semakin menjamur, dibangun sama pemerintah. Jadi, kalau pabrik-pabrik di Eropa bakalan tutup, ya udah itu resiko mereka. Ya nggak guys? Prabowo resmikan pabrik baterai EV 96 triliun dan jadi terbesar di Asia. Prabowo meresmikan proyek ekosistem baterai kendaraan listrik terbesar di Asia yang berada di Karawang dengan nilai investasi mencapai 96,04 triliun. Proyek hulu hilir ini merupakan kolaborasi antara PT Antam, PT Indonesia Battery Corporation atau IBC, dan perusahaan Cina Ningbo Contemporary Brun Pleijenco Ltd atau CBL. Diperkirakan proyek ini akan meningkatkan nilai tambah ekonomi kita sampai 8 kali lipat atau 48 miliar USD dan berpotensi menghemat impor BBM sekitar 300.000 kiloliter per tahun. Pemerintah kita sendiri nargetin untuk mengekspor produk sel baterai ke pasar internasional seperti Jepang, India sampai AS meskipun bahan baku litium masih perlu diimpor. So, apa tanggapanmu soal proyek ini? Drop komentarmu di bawah. Nih buktinya ya, bukti keseriusan dari pemerintah guys. Bulan ini pabrik raksasa untuk baterai untuk mobil listrik resmi berjalan di Karawang. Ini nih ya, yang menjadi penyebab ekspor nikel diperketat guys. Karena akan diolah oleh kita sendiri, Indonesia, biar menjadi barang jadi. Dari hulu ke hilir nih, bener-bener nih sekarang ini ya dijaga betul sama pemerintah biar nggak bocor, biar nggak dicuri sama negara lain. Gimana kalau menurut kalian? Kalian mendukung nggak nih yang kayak begini nih? Daripada cuma teriak-teriak Indonesia bakal begini, Indonesia begini, Indonesia begitu. Buka mata kalian teman-teman ya. Kalau pemerintah saat ini juga sedang berupaya sekali membangun Indonesia ini biar kita merasakan Indonesia Emas 2045. Dunia sedang panik mencari pasokan energi masa depan dan Indonesia baru saja mengunci tuas kendalinya di panggung geopolitik global. Ini bukan sekedar urusan bisnis biasa. Ini adalah sebuah jebakan geopolitik yang jenius dan mematikan. Maksudnya gimana? Yuk tonton dulu videonya sampai tuntas. Di tengah tekanan negara-negara barat yang mencoba mendikte arah transisi energi hijau, Indonesia mengambil langkah senyap yang sangat strategis. Proyek raksasa ekosistem baterai kendaraan listrik hasil kolaborasi PT Antam dan CATL kini resmi dinyatakan rampung total.
Menteri ESDM telah melaporkan kepastian ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Akhir Juli 2026, raksasa industri ini resmi beroperasi penuh dan dunia harus mulai ngantri ke Jakarta. Bagaimana cara kita mengunci posisi tawar ini? Strateginya jelas dan tanpa kompromi. Kita hentikan total ekspor tanah mentah, kita paksa teknologi kelas dunia masuk, dan kita bangun benteng industri di atas bumi pertiwi. Kita tidak lagi menjadi penonton yang tanahnya dikuras. Tidak hanya menyerang di pasar global, pemerintah juga memperkuat pertahanan domestik. Ketahanan energi nasional dikunci mati di atas batas minimum 20 hari. Segala ego sektoral dan hambatan birokrasi, termasuk urusan pasokan batubara DMO untuk PLN, langsung dipotong dan diselesaikan di meja istana. Kita mengamankan kebutuhan dalam negeri sambil mencengkram rantai pasok luar negeri. Sejarah telah berbalik, bos. Dulu bangsa ini dijajah karena kekayaan komoditasnya. Hari ini dengan komoditas yang sama, kita memaksa dunia untuk tunduk pada aturan main Indonesia. Langkah berani ini jelas membuat negara-negara pesaing gentar. Menurut kamu, mampukah Indonesia menghadapi serangan balik dari kekuatan global setelah Juli nanti? Suarakan argumen cerdas Anda. Nah ini nih yang bikin banyak negara nggak suka guys. Mungkin nih ya juga sudah ada nih serangan-serangan yang ditujukan kepada Indonesia. Karena ini nih kita pengen mandiri, kita mau mengolah sumber daya alam kita sendiri, kita nggak mau dijajah lagi. Guys, akhir-akhir ini, kalau kalian membuka TikTok atau media sosial, pasti kalian heran dan kaget banget kan? Banyak banget influencer yang berbahasa Mandarin, baik yang tinggal di Indonesia maupun yang beroperasi di Malaysia, kompak banget nih, nyerang kebijakan pemerintah kita. Mulai dari bilang Indonesia itu negara yang tidak bisa dipercaya, nekat, bahkan sampai menyebar isu bahwa ekonomi kita bakal hancur karena kebijakan pembatasan ekspor tambang dan sekaligus sistem ekspor satu pintu. Pasti timbul pertanyaan nih di benak kalian, kenapa sih mereka sampai kebakaran jenggot dan panik luar biasa, sampai rela bayar buzzer buat nyerang pemerintah kita? Ada apa nih sebenarnya? Dan apakah semua ini ada hubungannya dengan melemahnya nilai tukar rupiah belakangan ini? Penasaran kan? Yuk kita bahas tuntas semuanya pakai data nyata. Nih ya guys ya, serangan itu ternyata memang sudah ada gitu. Gara-gara ekspor nikel kita perketat ya kan. Sampai ada konten kreator yang berbahasa Cina nih yang mulai menyerang Indonesia. Kira-kira ini suruhan siapa guys? Apakah Singapura? Atau Malaysia? Atau Cina? Atau Uni Eropa? Indonesia dan Filipina resmi pegang kunci nikel dunia. Kalian sadar nggak sih? Sekarang Indonesia dan Filipina resmi bangun Nikel Corridor dan gabungan dua negara ini kuasai 73,6% produksi nikel dunia. Artinya apa? Dunia sekarang sangat bergantung sama ASEAN, khususnya Indonesia. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bilang kerjasama ini bukan sekadar MOU biasa, tapi fondasi rantai pasok nikel dunia. Indonesia sendiri nyumbang sekitar 66,7% produksi nikel global. Cadangannya juga gila, mencapai 62 juta ton atau hampir setengah cadangan dunia. Kenapa nikel penting banget? Karena ini bahan utama baterai mobil listrik, penyimpanan energi, sampai industri baja tahan karat. Indonesia punya ekosistem hilirisasi nikel masif. Nilai ekspor produk olahan nikel pada 2025 mencapai 9,73 miliar dolar Amerika. Dan efeknya ke Indonesia, investasi diproyeksi tembus 700 triliun rupiah lebih sampai 2030, serta buka lebih dari 180 ribu lapangan kerja. Gak hanya itu, Filipina juga akan memasok biji nikel, sementara Indonesia jadi pusat hilirisasi dan industri baterai ASEAN. Jadi sekarang, bangga nggak kalian Indonesia jadi pemain utama nikel dunia? Nih ya, nggak berhenti sampai di situ aja guys ya. Indonesia ini ternyata juga bekerja sama dengan Filipina untuk membangun Nikel Corridor. Yang mana nih nantinya kita akan menguasai 70% nikel dunia. Wow, nggak main-main kan? Makin diserang, kita pun juga makin kuat guys. Malaysia mau kerjasama dengan Indonesia nih guys. Nggak selamanya kita musuhan mulu kok. Hehe. Nah, tapi mau kerjasama apa ya? Jadi begini,
Kalian pernah dengar yang namanya Renewable Energy Directive 2? Nah, peraturan dari Uni Eropa yang disingkat RED II ini ngelarang yang namanya impor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa, guys. Padahal puluhan juta ton minyak kelapa sawit dari Indonesia dan Malaysia diekspor ke sana loh. Loh, kenapa jadi begini? Ternyata untuk mengurangi pemanasan global, guys. Sebab udah banyak banget lahan hutan yang harusnya jadi penyerap karbon, malah ditebang dan lahannya dijadiin kebun kelapa sawit. Seperti yang terjadi di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Sabah. Makanya deh, untuk mengatasi hal ini, Menteri Koordinator Perekonomian kita, Pak Erlangga Hartarto, udah ketemu sama Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industrinya Malaysia, Pak Tengku Zafrul Aziz. Mereka sepakat untuk strategi perluasan keanggotaan Council of Palm Oil Producing Countries dan saling mendukung kebijakan serta negosiasi yang menyangkut ekspor komoditas kelapa sawit. Ini supaya industri kelapa sawit tetap bertahan. Karena industri minyak kelapa sawit ini udah jadi sumber penghasilan buat kurang lebih 4 juta orang, guys. Masa iya dibiarkan aja? Kasian dong. Oh gitu. Nah, what do you think, guys? Apakah industri minyak kelapa sawit kita akan bertahan? Atau sudah waktunya hutan-hutan ini dikembalikan? Kasih pendapat kamu di kolom. Guys, ini nih ya pengecutnya Malaysia. Mereka mengandalkan negara kita guys, Indonesia, untuk menghadapi Eropa. Sedangkan menteri mereka sembunyi. Gimana nih guys kalau menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita sudahi dulu video kali ini teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video yang lain. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa. Gantengnya